capek banget kerja gitu kan. Capek banget kerja kayak gini. Tapi sama anak-anak dicurangi gitu loh. Banner tulisan Alesya itu udah disobek juga. Dibuang, dimaki-maki di rumah, wis pokoknya kayak gitu. Orang masjid malam-malam itu ke rumah. Dia tuh salah loh, tapi masih diampuni karena ada tanggungan cicilan motor. Iya, bendolnya itu di belakang gitu. Sampai aku tuh nyadarnya itu kok aku punya hutang. Cuman yang bikin nyesek itu adik suami sendiri. Serius. Ada. Iya. Oke guys, kita kembali lagi di podcast kita, masih di dunia food and beverage. Kali ini unik guys, jualan cilok tapi sukses banget, bahkan viral banget. Jadi kalau ke Kota Malang, cari aja yang namanya pentol Alesya, sudah pasti. Itu yang namanya just tip, bisa dari luar kota bermacam-macam. Nah ini ownernya udah di sini, cewek lagi. Biasanya, ini Mbak Nia namanya. Biasanya yang jualan cilok itu cowok loh Mbak. Semen kok ikut-ikutan gitu loh. Perempuan jualan cilok. Dan kalau yang saya lihat sudah wow banget. Malang nggak ada yang nggak kenal Alesya waktu itu. Aduh, jangan gitu dong. Coba ceritain waktu itu jualan cilok. Kenapa kok cilok gitu loh? Kenapa nggak donat? Kenapa nggak jualan Korean food misalnya? Cilok kenapa? Karena suka aja sih mas. Aku tuh suka banget sama cilok gitu. Kemanapun, itu mulai tahun dimanapun. berapa? Sorry. Sebetulnya dari tahun 2017 sih. Tapi sebelum tahun itu aku udah jualan, tapi nggak viral, terus juga nggak terkenal, nggak tahu juga, nggak masuk di aplikasi gitu loh. Kalau terkenalnya di tahun 2017 waktu itu. 2017. Sebelum-sebelumnya aku yang emper di pinggir-pinggir gitu, pinggir rumah. Jualan cilok, emper. Iya. Jadi guys, kalau kalian tahu, pentol Alesya itu bukan di pinggir jalan besar. Jadi dia masuk gang. Dan uniknya rumah-rumah di sekitarnya dibeli sama dia buat parkiran. Enggak lama. Enggak ya. Maksudnya sudah mulai diperlebar. Ya, itu masuk gang. Dan anehnya kenapa viral waktu itu? Udah menganalisa nggak Pak waktu itu? Kenapa kok jadi viral? Padahal pentol atau cilok itu ya hampir di setiap sudut jalan, apalagi di Kota Malang ya, yang terkenal sama baksonya, itu udah banyak di mana-mana. Tapi ini masuk gang di desa, masuk gang, dan pentol Alesya viral waktu itu. Pernah menganalisa nggak? Nggak pernah sama sekali mas. Ngira? Nggak sama sekali, nggak ngira. Terus? Jadi waktu dulu itu aku jualan di pinggir jalan kan, takjilan. Waktu itu terus ada yang tanya, Mbak, setelah selesai Ramadan jualannya di mana? Aduh Mbak, aku kayaknya nggak jualan. Aku biasanya nggak jualan, memang biasa di rumah. Aku ikut orang gitu kan, kerja ikut orang. Nah terus Lebaran kok nggak ngapa-ngapain? Iseng-iseng lah bikin bakso gitu, bikin cilok. Nah terus keterusan akhirnya ya udah dijual aja 1.000-2.000 waktu itu mas. Nggak yang per porsi. Baru tahun 2017 masuk di aplikasi, baru dibikin porsi. Apa kata orang-orang dari cilok Alesya atau pentol Alesya ini, kok orang-orang sampai maunya datang ke gang sempit untuk hanya beli cilok aja waktu itu? Dulu ada kurir. Jadi awalnya itu memang cilok aja, cilok original, sausnya kacang. Nah itu sampai sekarang masih best seller di warung mas. Nah terus kenapa kok bisa rame? Mungkin dulu nggak ada bakso pedas, nggak ada kuah pedas. Jadi ada yang komen aku tuh suka banget ngebaca komenan orang di WhatsApp, di Facebook. Waktu itu kita jualannya di Facebook ya. Nah terus di komen sama orang. Aku tuh paling seneng baca komentar orang. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Seneng banget. Jadi waktu itu ada yang minta, Mbak tolong dong ada yang pedes. Pedes gimana pedes? Cari cari resep sendiri, diolah lagi, terus dirasain, terus kayak gitu mas. Terus akhirnya nemu yang pedes kering, dicocol saus kacang. Nah terus ada lagi yang komen, Mbak ada nggak yang kuah? Hah kuah gimana? Aku nyari di Malang memang belum ada waktu itu mas. Nah waktu itu aku lihatnya di
luar kota, kayaknya di Jogja deh kayaknya. Oke. Ada bakso pedes gitu kan. Heeh. Nah terus aku baca, oh kayak gini, kuahnya gimana ya, bentukannya, rupanya kayak gini. Akhirnya bikin. Itu semua yang bikin Mbak Nia sendiri? Iya. Semuanya tanpa minta bantuan siapa atau resep apa gitu? Suami waktu itu diajarin suami. Ya. Oh, suaminya malah bisa bikin ya? Suamiku kan itu Mas jagal. Oh. Jagal, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Jagal ini, apa namanya? Jagal itu ini Iya, guys. Apa namanya? sapi. Iya, pemotong sapi. Rumah pemotong hewan. Jadi biasanya. dia saudara suami saya itu dia Pemotong hewan. nggak apa-apa, bakso presiden. Oh, bakso Nah, presiden. saudaranya. Nah, terus dia bisanya dari situ. Akhirnya, "Mah, ini loh bikin ini," gitu kan. Bakso waktu itu. Kalau yang cilok kita sendirian aja. Oke, cilok sendiri. Sekarang sudah berapa kilo? Produksinya berapa kilo sudah? Daging. Berapa ya, Mas? Aduh. 10 kilo lebih dong. Atau 1 ekor sapi? Amin. Amin. Menuju kayaknya. Omset berapa? Omset ya? Per hari? Aduh. Yang paling banyak, yang paling banyak, yang paling banyak. Nggak ada orang pajak kok di sini. Berapa ya? Hmm, Aduh, nggak tahu. berapa Mbak? Berapa ya kira-kira ya? Jadi guys, sampai di kampung itu kalau ada acara, misalnya acara tahlilan, acara khususan dan lain sebagainya, selalu ada logo pentol Alesa. Gila nggak tuh? Jadi semua acara, hampir semua acara, bahkan beliau ini bikin acara sendiri. Entah itu hiburan rakyat dan lain sebagainya, itu bukan sponsor lagi, tapi penginisiasinya beliau ini. Sejauh itu Mbak, sekarang sudah berapa karyawan? Sekarang 15 sih. 15 karyawan. 15 yang di rumah. Dan karyawannya itu uniknya itu kalau datang ke sana itu bukan orang-orang yang jago F&B ya, tapi mohon maaf, orang-orang embongan kalau orang Malang bilang. Orang-orang yang dalam tanda kutip ya orang jalanan gitu. Kenapa Mbak Nia? Iya. Kalau sampean tahu ya di warungku itu yang punya ijazah bisa dihitung. Terus Mbak Nia merekrut karyawan itu berdasarkan apa? Mereka mau. Pokoknya Mereka mereka mau kerja, berusaha, mereka mau kerja, niat kerja udah. itu aja. Heeh. Mbak rawan loh. Iya, Iya nggak? rawan. Iya nggak? Jadi kan mohon maaf nih, bukan mendeskripsikan mereka bahwa rawan kecolongan, rawan enggak ketidakprofesional mereka dalam bekerja itu sangat tinggi sekali. Pernah nggak kejadian? Pernah. Gimana itu ceritanya? Cerita. Iya, cerita. Ayo coba. Waktu itu di bulan Desember ya, karena kejadian 2025, 5. heeh. Akhir. Sebelumnya nggak pernah sama sekali. Sebelumnya mungkin sedikit ya, kayak kasir gitu, diselipin di HP gitu, uangnya. Kita Nggak ada nggak CCTV? ada waktu itu. Tapi kan memang mereka itu kayak mudah. Tahu selanya ya? Tahu selanya gitu kan. Soalnya kan kita udah modal percaya aja gitu loh Mas sama karyawan. Nggak yang ketat-ketat banget gimana gitu, nggak. Nah terus di akhir tahun 2025 itu hampir seluruh karyawanku ketahuan ngambil dan itu sangat merugikan karena gimana ya, bertahap gitu loh Mas. Jadi bendolnya itu di belakang gitu. Sampai aku tuh nyadarnya itu kok aku punya hutang. Punya hutang ke supplier? Di supplier. Loh, kok sampai segini gitu kan? Kok sampai segini? Terus aku tanya sama kasir, "Loh, kok sampai kamu punya hutang sekian? Kemana uangnya?" gitu. "Ya nggak tahu Mbak nih, itu yang didapat cuma itu," gitu kan. Cuma aduh. Terus akhirnya dari situ aku sudah aku nyari tapi nggak yang niat-niat banget gitu loh. Sudah mulai curiga tapi nyarinya nggak yang nyari nggak mungkin lah gitu. Aku malah masih sampai positive thinking ya. Iya, sampai sama anak-anak sendiri, sama mereka sendiri itu aku sampai gini. Kalau pulang jangan malam-malam. Kalau seandainya malam-malam kasihan, nanti dicari keluarganya atau gimana gitu. Padahal mereka Pelakunya. Ada jam di Just Tip itu kan jam 9 kan belum ada anak pulang. Tak telepon, pulang sekarang pulang, jangan sampai malam-malam, belum habis, nggak apa-apa pulang aja, aku gitu. Sampai berbaik hati ya, maksudnya Ya, memang belum ini ya, belum terus ketahuan kadang ya. itu sampai
notanya itu tak kirim dulu biar anak-anak itu ketika datang langsung pulang. Jadi nggak sampai totalan di rumah. Biasanya kan totalan dulu berapa yang habis, jumlahnya berapa kayak gitu kan. Jadi lama kan nggak pulang-pulang sampai kadang 1 jam harus menemukan berapa nominal yang belum ketemu itu tadi. Nah sampai kayak gitu loh Mas. Aku ternyata satu rumah itu mereka bekerja sama. Satu Jadi rumah itu berarti semua karyawan itu bekerja sama? hampir semua karyawan. Hampir Hampir semua karyawan. Jadi nominalnya masih satu hari masih di atas masih ratusan ribu juga sih Mas. Tapi tiap hari dong? Tiap hari. Sorry, kan kalau satu rumah, jadi pentol Alesa ini guys, jadi nggak buka cabang ya, Nggak buka cabang. cuman ada di situ aja. Jadi kalau misalnya datang ke sana ya pentol Alesa cuma satu gitu. Nah, kalau pertanyaan saya, kan dalam satu area nih, dalam satu area kerja, di situ kan ada orang yang masak, ada yang ngupas-ngupas misalnya, ada yang motong daging, ada yang ngeblender, ada yang ngegiling, ada yang ngejualin, itu semuanya terlibat. Wow. Ketawanya gimana? Ketahuannya itu mungkin udah waktunya mungkin ya. Iya. Jadi ada anak-anak itu bilang gini, Mbak, aku kan ada di sampingnya, tapi mereka itu mungkin nggak nyadar kalau ada aku. Oh, maksudnya mereka lagi ngobrol, tapi nggak Ada nyadar anak, kalau ada anak baru masih 1 bulan. Dia itu driver. Aku memang nyari driver kan waktu itu. Nah, terus dia bilang gini, ceperan kundi gitu. Oh, dia minta jatah ke Iya, kasir. bukan ke Ke rekan anak-anak, ke teman-teman. mereka. Ceperan apa? Tak dengerin lagi. Ceperanku berapa? Ceperanmu berapa gitu kan? Dia bilang 150 gitu. Hah? Jadi Satu hari tuh 150. iya, Satu driver. Itu belum karyawan yang driver. lain. Nah, jadi sistemnya gini loh Mas. Kalau berangkat itu kan aku karena kita kan bukan just tip yang besar ya, yang kayak yang orang-orang lainnya. Itu memang masih merintis juga, masih Oke. belajar di situ juga. Jadi setiap kali mau berangkat itu mereka bawa per boxnya itu isinya 24. Yang artinya 24 itu ya yang disetorkan di kasir. Jadi kalau seandainya 13.000 dikali 24. Nah, ternyata boxnya yang mereka bawa itu satu boxnya diisi 28. Berarti ada 4 porsi yang dibawa. Oke. Itu kalau kalau harganya 13. Ada kan yang iga mini, ada yang di atas itu kan ada. Nah, itu udah nggak ngitung. Kita ngitungnya yang 13.000 aja. Kalau sehari kita bawa 20 sampai 25 box, artinya 4 porsi dikalikan itu tadi. Gitu. Jadi satu hari bisa dihitung kira-kira 1 juta per hari? iya, kurang lebih dari pengakuan anak-anak yang saya tanyain itu berapa yang kamu dapat. Ceperan tadi itu. Dia bilang kalau saya sendiri karena dia nge-live, kalau saya sendiri Mbak, aku biasanya paling banyak 400.000. Per? Kadang 600.000 sekali berangkat. Wow. Nah, terus sisanya Jual kemana gitu? Terus sisanya kemana? Itu satu anak ya? Yang 200 Hmm. Yang 200 itu dibagi di parkiran untuk anak-anak yang packing. Oh. Terus ada lagi untuk driver itu tadi, gitu loh. Jadi mereka itu benar-benar bekerja sama. Total ada berapa anak itu yang terlibat? Yang langsung berapa yo? Yang ketahuan berarti? 7 orang. 7 orang. Itu ketahuannya maksudnya dikumpulin sama Mbak Nia, anak-anak itu? Iya. Dan ada yang aduh Enggak apa? aku tuh sedih banget Mas kalau seandainya inget anak-anak gitu ya. Aku tuh seandainya makan. Kalau seandainya aku makan ayam, anak-anak itu makan ayam semua. Aku sampai ngomong, apapun itu tak kasih, Rek. Ada bonus, ada apa namanya? Aduh maaf ya. Enggak apa-apa. Maksudnya kayak aku tuh nggak pernah nyisihkan makanan yang aku makan mereka juga makan. Seandainya aku jajan apa yo mereka tak kasih. Seandainya mereka perlu apa gitu, aku nggak eman gitu loh Mas. Tapi kok tega gitu loh. Aku kemarin pas waktu pertama kali tahu mereka kayak gitu tuh aku memang shock banget. Karena kok bisa mereka kayak gitu kan.
Sedangkan gaji udah tak kasih, bonus apapun udah hak mereka itu semua aku nggak pernah ngasih. Walaupun dia datang cuma 1 jam 2 jam itu tak kasih. Aku nggak pernah yang motong gaji itu nggak. mengakumulasikan seandainya kamu datang pulang jam 2 tak anggap setengah hari kayak gitu-gitu tuh nggak pernah. Kalau seandainya dia pulang jam 2 ya uangmu sampai jam 2 itu berapa tak kasih. Aku nggak pernah nggak pernah motong-motong. iya. Ya itu aku sampai ya ampun kok bisa sih Rek kamu tuh kayak gini. Aku tuh sampai nggak habis pikir gitu loh Mas. Jadi ada dua anak yang langsung keluar waktu itu juga langsung dan aku nggak bisa melihat mereka lagi. Terus ada yang beberapa ngeluarin waktu itu Mbak Nia sendiri atau mereka sadar terus mereka resign sendiri? Iya, yang satu ya tak keluarkan gitu loh Mas. Keluar dari sini. Tapi ada satu anak yang dia itu aku tahu dia nyicil sepeda. Oke. Jadi tak biarkan dia bekerja. Tak tunggu kamu sampai kamu dapat pekerjaan. 1 minggu. Mbak, dia itu salah loh, tapi Iya. masih diampuni karena ada tanggungan cicilan motor. Iya. Sampai berapa lama dia? 1 minggu terus dapat pekerjaan terus keluar. Gila ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kamu keluar dari sini, kamu tetap kerja gitu. Aku bilang gitu. Terus yang lainnya, mereka masih bekerja karena mereka datang minta maaf, terus sama orang tuanya juga ke rumah. Jadi masih, ayolah bersama-sama gitu, ayo kerja, ayo bareng-bareng. Ayo kita berjuang bersama. Ketika warung kita rame, untungnya juga ke kalian gitu loh. Ya bener nggak sih Mas? Iya. Ya, warung kita rame, terus aku tuh pernah ya, pas waktu bikin sop buah, itu kan, waktu itu langsung 3 bak gitu kan, 1 baknya itu isi 12. Jadi saking kita itu kan kalau bikin sesuatu kan namanya juga jualannya di dalam, Iya. ya kan nggak mungkin orang langsung masuk tapi kita nggak jual di sosmed atau gimana. Jadi bikin terus tak video, terus tak taruh lagi HP, tak video lagi, tak taruh lagi. Hari kedua kayaknya itu langsung tak balik Mas, karena capek banget kerja gitu kan, capek banget kerja kayak gini tapi sama anak-anak dicurangi gitu loh, capek banget, capek banget waktu itu. Kan karyawan Mbak Nia kan banyak, kenapa masih melakukan sendiri? Aku nggak bisa diam. Nggak bisa diam Mas, aku kayak gitu sih. Itu ya, karena mungkin aku terlalu gimana ya sama anak-anak itu ya, mungkin terlalu nggak ada batasan gitu ya. Jadi mereka itu kayak seenaknya atau gimana gitu. Tapi itu jadi standar nggak sekarang? Mikirnya jadi standar. Benar, jadi pengalaman juga. Hati-hati juga sama mereka. Cuman ya Rek, kon niku tak percayai Rek, kon niku aku iku percaya nang awakmu, tapi kamu kok kayak gini gitu loh. Hampir satu rumah yang nggak terlibat itu cuma beberapa orang. Dan kenapa? itu Pernah ditanya nggak kenapa nggak terlibat mereka? Atau mereka tahu kan modusnya mereka kalau ini nggak halal kasir gitu. Itu nggak tahu. Sorry, kasir gitu. Justru kasir malah nggak ngambil. Kasir itu nggak ngambil. Malahan itu nggak ngambil. Dia malah barang keluar kan cuma dihitung box aja, nggak dibongkar. Kalau sekarang dibongkar. Jadi mulai situ sih Mas, mulai hati-hati gitu. Berarti modusnya mereka dari, kan harusnya feelingku ya, kasir itu terlibat, ternyata malah enggak. Kasirnya enggak. Dan itu pukulan sih Mas, menurutku. Karena aku tuh merasa kita itu sedang berjuang bareng-bareng sama mereka. Aku nggak berjuang sendiri gitu loh di sini tuh. Aku bilang sama mereka, aku itu di sini, aku punya barang, kita jual, keuntungannya kita baginya dari apa? Untuk gaji kamu, untuk bonus kamu, gitu kan. Ayo bersama-sama, ayo kita bareng-bareng gitu loh. Ketika kamu pelayananmu bagus sama orang-orang akan kembali kan. Nah keuntungannya di mana? Untungannya ya ke kita bareng-bareng. Aku tuh nggak pernah
mau kaya sendiri gitu, nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Nyesel nggak Mbak sekarang standar nyari karyawan tanpa ijazah atau karyawan yang mau kerja basic, hanya karyawan yang mau kerja aja? Nyesel nggak ngerekrut orang-orang kayak mereka sekarang? Sekarang nyesel. Sekarang nyesel. Kalau sekarang berarti kerja sama Mbak Nia harus ijazah, harus bla 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 syaratnya. Belum sih, aku belum sampai mikir Kesana ya? menerima karyawan dengan ijazah. Kebetulan mereka banyak yang keluar, saya juga memasukkan orang baru, dan pastinya pengalaman Kejadian kemarin tuh mulai hati-hati iya, ya. mulai hati lagi. Jadi kayak mulai disiplin untuk diriku sendiri gitu kan nyarinya. Oke. Speechless. Pentol Alesa nih uniknya, pentol Alesa itu uniknya yang saya tahu nih kabarnya itu resepnya ini guys, resepnya itu banyak diincer sama orang. Resepnya Cilo diincer oleh banyak orang, gila nggak itu? Sampai sejauh itu. Followersnya udah puluhan ribu, just tipnya dari banyak luar kota pun sering banget ke sini gitu. Hanya datang ke Malang tuh hanya pengen nyobain cilok coba. Kan aneh gitu kan. Tapi bukan aneh sih, itu kan cilok kan sebenarnya bisa didapat dari kotanya masing-masing, dan saya kira sih enak-enak aja gitu. Cuman kenapa harus ke pentol Alesa? Nah, kabarnya resepnya ini yang jadi inceran banyak orang. Termasuk karyawan. Karyawan kan pasti ikut masak, nggak mungkin Mbak Nia terus tuh. Iya nggak? Iya, benar. Itu gimana cara jaganya tuh? Gimana ya? Kalau cilok ya kayaknya semua orang bisa sih Mas ya. Nggak beda. Masa? Mm-mm. Gimana Mbak Nia kalau ngasih resep ke karyawan itu metodenya seperti apa? Terus pengalamannya sejauh apa ini dengan resep yang dibagi-bagi itu tadi? Mereka mungkin melihat kali ya Mas ya, melihat gimana cara masaknya, gimana, jadi bisa sendiri. Tapi ada juga Mas yang dia produksi, dia memang di waktu itu dia kerjanya memang di produksi dan di bakso juga. Dia keluar, dia bikin sendiri. Oh, resign, keluar, bikin sendiri, bikin merek sendiri. Bikin merek sendiri. Di mana dia beli jualnya? Tetangga kan. Tetangga kan. Terus Ini uniknya kan? uniknya lagi, Uniknya tetangga, mantan karyawan, terus kemudian dia bikin karena dia tahu pengolahan Iya. dan segala macam, bikin sendiri, jadi saingan di sampingnya toko Mbak Nia. kalau yang karyawan itu aku nggak merasa tersaingi ya, karena memang dia benar-benar masih dasar banget waktu itu. Oh, masih dasar, dia udah masih keluar. dasar banget. Cuman yang bikin nyesek itu adik suami sendiri. Serius? Serius. Ada. Iya. Oh, iya? Adik, Adik suami sendiri adik suami sendiri. ngambil resep dalam tanda kutip, kemudian bikin sendiri. Bikin sendiri. Masih ada nggak sih itu? Jualan sendiri. Masih ada sampai sekarang. Dan sampai sekarang ya jujur aja ya, namanya juga usaha ya kan. Sempat diyakinkan sama almarhum mertua saya, karena mertua saya itu baik banget yang laki-laki itu ya. Oke. Pernah diyakinkan itu gini, nah namanya juga ini saudara, bekerja sama gitu, maksudnya kerja sama loh, nggak bisa. Ini masalahnya, ini pekerjaan, nggak bisa seenaknya. Kalau seandainya ini bukan pekerjaan, saya bisa, tapi kalau ini pekerjaan saya nggak bisa. Harusnya dia izin dulu, pamit dulu, mau buka seperti ini di sini, harusnya izin dulu. Kalau enggak, kamu harus ngambil barang di aku. Oke, paham. Nah, harus ada itunya kan, karena semua resepnya sama. Tapi beda di pengolahan atau di bumbunya yang lain gitu beda. Cuman tampilannya kayak Bumbu-bumbunya, kondimennya, kondimennya. itu sama. Namanya juga waktu itu sama. Namanya sama. Nama menu sorry. yang isinya itu loh. Oke. Isinya itu sama Nama semua. menunya sama. Sama semua. Jualannya Dan nggak jauh dari situ. nggak jauh dari situ. Dan karena waktu itu dia kurir kan, jadi dia tahu semua kontak customerku. Oh, customer. Iya.
Jadi dia bikin status ini produk saya sendiri, ini barang saya sendiri. Akhirnya di situ banyak banget yang pindah ke diambil sama itu. Gitu. Kalau ditanya sekarang udah ikhlas aja apa belum, sekarang tetap nggak ikhlas. Ya mohon maaf ya Mas ya, namanya juga kita dari nol, terus nggak ada permisi, nggak ada apa, dan greget noe meneh itu didukung sama orang tua yang seharusnya orang itu menjadi apa ya, pengayom lah. iya bener, janganlah Kasih kayak tahu, gini, ini kan punya kakakmu, minimal kamu ngambillah barang di sini, kamu jualkan, terus customermu jangan semuanya diambil gitu kan, kamu harus bilang oh ini barangku, ini barang kakakku, ini saya bikin sendiri, harusnya seperti itu, dan dengan enaknya aja. Lebaran salaman nggak? Kalau Lebaran salaman, masih salaman, cuman ada ya nggak asik aja gitu loh, maksudnya Nggak nyaman ya. masih sampai kayak Lukanya masih belum sembuh. iya sampai sekarang tuh kalau seandainya aku bahas ini sama suami tuh jadi Ribut. Godaannya bisa macam-macam, bisa sampai Iya, banyak keluarga, banget. sampai sejauh itu. tapi tetap kalau seandainya ketemu keluar aja gitu ya. ya masih ya saudara gitu, hubungan saudara. Tapi kalau seandainya masalah pekerjaan aku benar-benar udah nggak mau bahas, nggak mau dengar, nggak mau bahas, nggak mau apa gitu. Katanya sih kalau meskipun tahu resepnya apapun, tapi kalau sudah beda tangan tuh katanya beda. Kalau pernah Beda. pernah nggak ngincipin punya pesaing-pesaing yang sudah dalam tanda kutip nyuri resepnya Mbak Nia? Nggak pernah. Nggak pernah, jangan sampai gitu. Mbak. Nggak pernah, karena melihat orderan mereka aja udah kelihatan. Kenapa sepi mereka? Ya nggak tahu, ya nggak, maksudnya nggak seperti punya kita atau Oh. gimana gitu loh, kan udah kelihatan itu, Tahu udah ya. udah nggak perlu bahas lagi karena rezeki kan udah ada yang atur katanya kayak gitu. Biasanya yang pertama itu yang malah menang duluan daripada yang followers gitu ya. Jadi kayak ngelihat nasib mereka atau gimana gitu, ada yang gini ya wis, ya udah jadi cerita aja. Oke, guys, sorry kita harus close karena saya nggak mau bikin Mbak Nia nangis lagi dengan masa lalunya, perjuangannya dalam. Perjuanganku berat banget loh Mas. Yang paling diingat sampai sekarang apa? Yang paling kan Yang paling- mungkin dari sekian puluh tahun berusaha dengan cilok atau pentol pedas Alesa ini nih aku yang nggak bisa lupa. Ini mungkin bisa buat closing nih. Aku nggak bisa lupain yang ini. Kalau tadi kan 1 juta per hari tuh kayak Mbak Nia kayak ya udahlah gitu. Kayaknya yang itu deh Mas, yang nggak bisa dilupain. Soalnya Lumayan selama loh ini gitu. aku tuh berusaha itu, bayangin aja, saya jualan di dalam gang, gang kecil banget, sempit banget, dan harus muter-muter juga kan waktu itu. Waktu dulu itu sebelah rumahku kan bukan kayak gitu Mas, ini kan kandang ya, Iya. tempat sampah, terus kandang ayam gitu kan. Iya kan diperbaikin semua tuh sama. Iya, sekarang udah alhamdulillah udah milik sendiri. Kan bener kan? Cuman masih belum bisa masuk, maju ke depan. Ya Jangan, didoakan. di dalam Kalau maksudnya jadi susahnya itu jualan di gang masuk itu ya, susahnya gimana ya Mas ya. Kalau kita nggak imbangi sama konten atau Ya. sama apa ya, nggak mungkin ada orang yang melihat gitu. Ya di situ aja sih yang Sampai kerja susah sama banget. sama masjid, guys. Iya nggak? Iya bener, masjid baik banget loh Mas. Iya. Kerja sama sama masjid. Baik banget loh untuk, masjid. Apa namanya? Jadi Masjid pelataran Al-Islah Bumi masjidnya. Ayu. Pelataran masjidnya itu di booking buat parkir mobil-mobil Iya, yang nggak bisa masuk. boleh banget gitu buat pelanggannya Alesa bisa parkirnya di situ. Itu ngasih apa ke masjid? Ngasih apa? Ngasih takjil. Gak ngasih apa-apa, ya ampun, masjid Serius, baik masjidnya banget. baik banget? Baik banget. Jadi pernah ya kayak parkir itu rame loh Mas di jalan Mas. Iya. Gara-gara parkir mobil itu di depan rumahnya orang, ya Allah Mas, sampai ruame. Ngamuk. Nggak ngamuk lagi. Udah disobek bannerku. Banner tulisan Alesa itu udah disobek juga. Oke. Dibuang, dimaki-maki di rumah, wis pokoknya kayak gitu. Orang masjid malam-malam itu ke rumah Mbak Nia. Kalau Mbak Nia butuh lahan parkir, boleh make di lahan kami. Oh. Gitu. Kalau pengen Di tahu masjid. masjidnya, guys, Masjid Al-Islah. search aja pentol Alesa di Google Maps, nanti akan ketahuan masjid apa di situ. Bener. Masjid
Ada Iya. nggak? Nggak ada. Itu masjid baik banget, ya ampun. Aku sampai, aduh mau gimana ya cara ucapkan ucapin terima kasihnya itu gimana. Tapi ya nggak tahu sih. Takjil Mungkin tadi ya. kali ya. Ngasih Takjil. Oke, terima kasih buat yang sudah gabung. Ini inspirasi banget buat kita-kita. Sehebat apapun kita, kadang-kadang masih aja kecolongan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, Mbak Nia ya. Betul. Ini bukan soal ciloknya yang sepele, tapi kan perjuangannya yang luar biasa dari Mbak Nia. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Mbak Nia, terima kasih ya. Sukses ya untuk usahanya Amin. Pentol Alesa. Assalamualaikum.